Halo teman-teman Hidup TV, saya Trio Kurniawan. Hari ini akan membawa kita dalam acara kesaksian Rise in the Light. Dan kali ini secara khusus kita akan membahas satu tema, yaitu kisah nyata eksorsisme dalam gereja Katolik. Nah, narasumber kita kali ini merupakan seorang pastor eksorsis gereja Katolik. Beliau adalah Pastor Johannes Robini Marianto OP. Pastor Robini, beliau biasa dipanggil demikian, merupakan seorang biarawan dari Ordo Dominikan, dan saat ini beliau menjabat sebagai rektor dari Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, dan juga merupakan prior dari Biara Santo Dominikus Pontianak. Selain dua jabatan itu, Pastor Robini juga menulis sangat banyak karya ilmiah dan buku yang bisa teman-teman juga cari dan beli karya-karya beliau. Tulisan-tulisan beliau itu banyak berkutat di wilayah teologi dogmatik dan juga tentunya eksorsisme. Nah, langsung saja kita akan masuk untuk mendengarkan dari Romo Robini, kesaksian Romo Robini tentang apa itu eksorsisme dan banyak hal lainnya. Romo, sebelum kita masuk lebih dalam, Romo mulai terlibat dalam eksorsisme itu sejak kapan sebenarnya? Saya cerita sebenarnya sederhana. Seperti banyak orang, saya orang yang tidak percaya eksorsisme awalnya. Bagi saya nonsens. Karena saya dididik secara teologi yang sangat rasional. Oke. Jadi awalnya saya pun tidak percaya. Cuma pada waktu saya diakon dan mulai takbisan, banyak yang datang menceritakan kisah mereka dan akhirnya minta doa. Saya pun bingung mau doa apa. Dan saya merasa bahwa ya namanya orang minta doa, salahnya apa? Yeah. Ya kan? Tugas saya kan mendoakan orang, ya kan? Apalagi pastor kan? Ya sudahlah saya doakan. Tapi waktu mendoakan ada fenomena-fenomena yang saya tidak mengerti. Dan saya selalu bingung. Lalu saya suatu hari bertemu dengan provinsial saya, yang kebetulan sekarang uskup di salah satu keuskupan di Filipina, Alaminos, yaitu John C. Palay waktu itu. Monsinyur John C. Palay waktu itu. Dia ngomong, baiknya kamu ikut semacam kursus. Lalu ketemu dengan satu anggota eksorsis di Manila, yaitu Father Romo Vincent Kabading. Dia salah satu anggota tim eksorsis Manila, Kusuma Agung Manila maksudnya. Dan dosen saya juga dalam patristik. Ya saya ketemu dia. Dia cuma senyum, minta saya baca buku sebanyak ini. Ya. Ya namanya juga disuruh baca, dan dia senior saya, meskipun seumur kami. Sekarang dia prior Biara Santo Domingo Manila. Ya saya bacalah. Di situ saya mulai terbuka. Seperti apa pelayanan eksorsisme. Dalam gereja Katolik dirumuskan dengan baik. Saya baca di sini karena saya nggak hafal, yaitu Katekismus Gereja Universal 1673, yang mengatakan eksorsisme itu sebuah doa atas nama gereja untuk melindungi dan membebaskan seorang manusia, maksudnya, atau objek dari kuasa si jahat dalam nama Yesus. Manusia dan objek, artinya benda maksudnya. Benda. Itu Katekismus 1673. Jadi saya mempelajari itu semua, dan saya sangat terbantu dengan tulisan Santo Thomas Aquinas, Summa Theologi, yang bicara banyak mengenai angel and demon. Oke. Dan kebetulan saya ketemu dengan salah satu pengarang besar yang menjadi profesor di Angelicum, Serge Bonino, yang mengarang buku persis Angel and Demon. Di situ saya belajar, dan akhirnya saya mengatakan, baiklah saya menulis buku. Karena mau mulai nulis juga kemudian. Ya, akhirnya saya menulis sebuah buku mengenai itu. Sorry Mo, biar teman-teman bisa cari nih kalau di medsos. Judulnya apa Mo? Eksorsisme dalam gereja Katolik, dan satu lagi harmoni dalam tata ciptaan. Oke. Yang kedua saya udah baca tuh, karena dulu waktu pas saya udah bergabung sini Romo tulisnya dengan saya. Itu hasil daripada riset saya
Dan saya disuruh ikut mengenai kursus eksorsisme di Manila waktu itu. Saya kira angkatan pertama saya atau kedua, saya lupa lah. Dan saya jadi mengerti. Jadi awalnya saya masuk dalam pelayanan ini adalah karena banyak umat yang datang, mulai dengan tidak percayaan. Akhirnya saya bicara dengan profesional saya, dia suruh untuk belajar, mengarang buku. Dan bagi saya pertama-tama adalah, ya saya pengen tahu. Jadi pada tahun 2008. Mulai pertama kali. Berarti Romo sudah di sini kan ya, di Pontianak ya? Sudah. Sudah di sini. Oke. Dan kebetulan saya sangat terbantu dengan dua uskup. Yang pertama almarhum Monsignor Hieronymus Bumbun. Uskup Agung Pontianak. Yang waktu itu saya minta izin untuk mendoakan, dia memberikan izin pada saya. Dan yang kedua Monsignor Agus secara resmi dengan suratnya ke SK. Oke. Ya. Oke. Mo, gini nih, kita mulai masuk ya ke eksorsisme. Banyak orang ketika mendengarkan eksorsisme tuh di kepalanya tuh sama seperti dukun. Ini kan sering kita guyon-guyon tentang itu ya. Mo, biar teman-teman di Hidup TV tahu nih, eksorsisme dalam gereja Katolik itu sebenarnya apa sih? Ya, Dan bagaimana cara memahaminya secara sederhana? Seperti saya katakan dalam Katekismus 1673, dia termasuk sakramentali. Sakramentali. Jadi seperti memberkati rumah segala macam. Tapi ini saya khusus untuk membebaskan seorang dalam nama Tuhan Yesus ya, dan kuasa gereja kudus seseorang atau benda dari kuasa si jahat. Itu kan definisinya begitu. Dan eksorsisme itu adalah sebuah pelayanan, bahkan yang ditunjuk adalah seorang imam ya. Nah, nanti saya mau tanya tentang ini. Yang diberi mandat oleh uskup dan harus belajar teologinya. Dan ini bukan soal kemampuan paranormal seperti yang dimengerti orang. Ini jabatan, office. Bahkan dulu ada nama tak bisa eksorsis sebelum Vatikan kedua. Dan supaya orang tahu bahwa eksorsisme itu sering dilakukan bahkan dalam baptisan. Dalam ritual baptisan, itu ada yang namanya sekarang ya, seorang didoakan dengan minyak katekumen, ya, ada doanya, karena gereja percaya semua orang jatuh dalam dosa asal, maka perlu disucikan melalui perlindungan. Bukan berarti seorang kena setan, tapi dilindungi dari kuasa si jahat pada saat ini memasuki baptisan. Jadi tahap-tahapan itu. Jadi ada minyak katekumen, doanya. Dan dalam tradisi baptisan adalah penyangkalan setan itu loh. Iya. Sebenarnya itu eksorsisme minor. Dan setiap tahun kita. Dan malam Paskah kan, ya. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang luar biasa. Menjadi luar biasa karena orang tidak tahu dan tercampur dengan folk popular religion ya, bahwa ini adalah orang yang punya kemampuan ini. Sebenarnya enggak, ini sebuah pelayanan biasa. Ya, seperti Yesus yang melepaskan orang dari si jahat dan menyembuhkan orang. Hanya dalam tradisi gereja penyembuhan menjadi sakramen perminyakan. Sorry, tadi terkait dengan Romo bilang bahwa ada kuasa yang diberikan kepada imam, dan ini merupakan jabatan ofisio, Romo bilang gitu ya. Pertanyaan saya gini, sebenarnya bukan jabatan dalam arti apa ya, bahasa Inggrisnya lebih bagus, office ya, semacam kuasa yang diberikan untuk melakukan itu gitu ya. Nah, pertanyaan gini, ada dua nih karena kalimat itu. Satu, apakah semua imam bisa melakukan eksorsis? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini kan awam nih, apakah saya mungkin melakukan eksorsis? Jadi harus dibedakan antara eksorsisme dan pelayanan pengusiran, namanya deliverance. Kalau deliverance itu adalah semua orang beriman termasuk awam boleh mendoakan atas nama Tuhan Yesus karena kuasa kebangkitannya, karena kepercayaan imannya. Kalau eksorsisme itu ritual. Oh, ini yang banyak miss sepertinya. Banyak orang mengatakan kenapa harus imam? Karena itu mendoakan ritual ngeplak, ya, bukan inovasi doa. Ya, ada ritualnya. Kita punya tahun 1999 yang sekarang, ya, yang dibuat ritualnya sekarang ada. Itu masuk dalam liturgi nggak sih? Kalau dalam ya sakramentali itu liturgi namanya. Oke.